Baik, kembali bersama saya Ilham di kanal IAD. Kali ini saya ingin mencoba meresum materi yang disampaikan oleh Dr. Syabuddin Said MSI dalam pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membahas penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian bahan ajar. Kita akan perlahan memasuki materi ini agar semua bisa dipahami secara menyeluruh. Nah, bahan ajar setidaknya membutuhkan 5 unsur utama agar dia bisa disebut sebagai bahan ajar. Yang pertama, ia harus memenuhi unsur self-instructional, di mana sesuatu untuk disebut bahan ajar itu harus bisa membelajarkan atau bisa membuat seorang pembelajar, dalam hal ini mahasiswa, untuk belajar sendiri. Yang kedua, ada unsur self-contained, di mana seluruh isi di dalam suatu bahan yang disebut bahan ajar itu berurutan dan menyeluruh, bisa dipahami jika dibaca atau dipelajari secara step by step. Yang selanjutnya harus stand alone, di mana satu bahan supaya bisa disebut bahan ajar itu dia harus bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada bahan ajar lain, karena satu materi yang ada di dalam satu bahan ajar harusnya tidak bergantung pada bahan ajar lain supaya dia bisa menjadi sumber belajar yang utuh. Yang selanjutnya adaptif, di mana bahan ajar harus bisa beradaptasi. Dalam hal ini penulisnya harus menyusun suatu bahan ajar yang punya konteks dengan perkembangan atau isu yang sedang beredar di masyarakat supaya bisa ditangkap. Dan yang terakhir yang terpenting adalah user friendly, karena pembelajaran terkadang itu membosankan, sehingga bahan ajar harus user friendly agar yang ingin belajar menggunakan bahan ajar tersebut bisa dengan nyaman menangkap informasi yang ada di dalam suatu bahan ajar tersebut. Nah, inilah kelima unsur dari bahan ajar yang harus dipenuhi agar sesuatu, baik itu buku, modul, video pembelajaran, dan lain sebagainya, bisa disebut sebagai bahan ajar. Nah, bahan ajar yang kita ketahui itu ada banyak, tapi menurut para ahli ada dua kelompok besar bahan ajar. Yang pertama itu yang disebut bahan ajar cetak. Nah, dari namanya kita bisa membayangkan apa itu yang tercetak. Tentu saja bisa kita sebut buku, modul, handout, lembar kerja, job sheet, lab sheet, dan lain sebagainya. Kalau kita boleh kembali ke sejarah, mesin cetak, dalam hal ini pencetak kertas ya, itu merupakan salah satu aspek penting di dalam perkembangan peradaban. Di Eropa, begitu ada mesin cetak, ilmu pengetahuan bisa dikembangkan dengan cepat. Karena informasi bisa disampaikan lebih baik dari metode sebelumnya, yaitu dengan metode penggunaan lisan. Sementara bahan ajar yang kedua adalah yang non-cetak. Nah, tentu kalau kita flashback sebentar, sebelum ada bahan ajar cetak tentu ada yang non cetak, yaitu yang disampaikan secara lisan. Tapi dalam hal ini yang dimaksud non cetak adalah bahan-bahan ajar yang lebih kekinian atau lebih modern ya, seperti video, audio, dan OHT, di mana bahan-bahan ajar ini tentu bisa ditransfer atau disebarluaskan dengan lebih cepat lewat jaringan internet, apalagi di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Jadi kedua bahan ajar ini sebenarnya secara konten dia sama, hanya saja karakteristiknya itu dipengaruhi oleh siapa yang mau belajar. Ada orang yang lebih mudah belajar dengan buku cetak, ada orang yang lebih mudah belajar dengan menonton video atau bahkan mendengar audio. Jadi tidak ada yang lebih baik. Ini semua
tergantung pada sosok yang mau belajar. Nah, adapun tujuan pengembangan bahan ajar tentu saja yang utama adalah menyediakan bahan untuk memenuhi apa yang telah dituliskan di dalam kurikulum. Dalam hal ini, bahan ajar digunakan untuk menjelaskan dan membuat tujuan tercapai. Tujuan kurikulum maksudnya. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ya tentu saja, karena setiap peserta didik membutuhkan sumber belajar atau bahan ajar, sehingga ketiadaan itu harus diciptakan. Dalam hal ini, ketiadaan itu adalah ketiadaan bahan ajar, harus diciptakan supaya dia menjadi ada. Selanjutnya, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang sulit diperoleh. Jadi mungkin dalam hal ini konteksnya adalah bahan ajar yang selain buku cetak ya, bisa berbentuk video. Dalam hal ini banyak platform digital yang sudah mengembangkan bahan ajar dalam berbagai bentuk. Ada berbentuk audio, video, simulasi, virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Tentu saja kalau sudah ada bahan ajarnya, maka pembelajaran bisa dikoordinir atau bisa diorganisir oleh guru atau dosen, sehingga suatu kelas di mana pembelajaran dilaksanakan itu bisa berlangsung secara serentak antar setiap individu yang ada di dalamnya. Jadi bersifat klasikal, di mana tujuan pembelajaran bisa dicapai secara bersama jika ada bahan ajarnya. Tapi jika tidak, tentu ini akan membuat kesenjangan pengetahuan antara setiap peserta didik, mahasiswa ataupun murid. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Karena kita mau mengadakan sesuatu bahan yang digunakan untuk belajar, kita perlu flashback atau perlu melihat sebenarnya capaian apa yang ingin dikejar. Maka setiap bahan ajar harus punya kesesuaian dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini, dia menjadi penjabaran atas tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin dikejar oleh suatu program, dalam ini mungkin mata kuliah yang dikelola oleh program studi, supaya bisa dicapai dengan lebih mudah. Maka perlu ada kesesuaian atau relevansi antara bahan ajar dengan dengan capaian pembelajaran yang sudah disusun di dalam kurikulum. Selanjutnya, konsistensi atau keajegan, di mana keajegan ini dimaksud tidak ada perbedaan atau penyimpangan antara capaian pembelajaran yang ingin dicapai di dalam suatu program atau mata kuliah dengan bahan ajar, dengan materi ajar yang ingin dikembangkan. Jadi misal satu capaian pembelajaran dalam bidang ilmu pendidikan teknik elektro ingin membuat mahasiswa bisa memahami sistem kendali, maka di dalam bahan ajar yang dikembangkan harus juga menjelaskan tentang sistem kendali. Seperti itulah kira-kira. Yang selanjutnya adalah adekuasi atau kecukupan. Atau bahasa sederhananya adalah proporsi dari satu bahan ajar. Nah, ini penting karena di dalam masyarakat kita terkadang jumlah halaman itu menjadi penilaian atau tolak ukur atau indikator kualitas suatu buku, bahan ajar, skripsi, dan lain sebagainya. Di sini penting sekali supaya load processing yang ada di dalam kepala manusia sebagai pembelajar itu tidak penuh karena terlalu banyak pembelajarannya, terlalu banyak materi yang ingin diajarkan, tapi juga tidak terlalu kosong karena terlalu sedikit gitu. Jadi kita sangat penting memperhatikan proporsi
yang ideal supaya pembelajaran yang kita langsungkan bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan. Ini tidak jauh berbeda dengan slide sebelumnya, di mana dalam menyusun bahan ajar kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, mengidentifikasi jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi, baru memilih bahan ajar. Nah, setelah kita memilih beberapa bahan ajar itu, maka kita susunlah satu susunan bahan ajar yang utuh untuk digunakan dalam pembelajaran satu program atau satu mata kuliah. Adapun cakupannya setidaknya harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, keluasan. Dalam hal ini, satu bahan ajar itu harus memiliki cakupan yang luas gitu, supaya dia menjadi kaya, tetapi keluasan itu juga harus diimbangi dengan kedalaman. Karena untuk level universitas memang seharusnya sesuatu yang dibahas di dalam bahan ajar berupa konsep, teori, dan lain sebagainya harus bersifat detail dan bersifat rigid supaya masalah-masalah yang dibahas itu atau materi-materi yang dibahas itu menjadi clear dan bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada setiap mahasiswa. Nah, sementara urutannya, yang pertama ada pendekatan prosedural. Nah, pendekatan prosedural ini kira-kira dia menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Jadi dia step by step. Sementara pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke yang sulit, atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Ya, karena memang dalam penyampaian atau mendeliver informasi untuk dibelajarkan, kadang otak mahasiswa perlu latihan untuk memahami hal-hal yang mendasar yang sederhana supaya dia bisa ditarik dan terlibat di dalam suatu hal yang lebih rumit atau sulit atau yang lebih kompleks, supaya tidak terjadi kemacetan informasi ya, kemacetan transfer knowledge. Nah, itu sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, prosedur tadi itu harus bisa disajikan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, urutan-urutannya yang pertama itu dia harus sederhana ke kompleks seperti yang tadi, hierarkis, mudah ke sulit, saling memperkuat bahan kajian terkait. Jadi jangan sampai menyimpang. Kalau ada satu bahan ajar yang antara bab 1 dan bab 2-nya menyimpang, tentu ini akan membuat kebingungan ya. Dan ini akan menghambat proses belajar mahasiswa. Yang kelima, menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku. Jadi dia memberi ruang yang seakan-akan memanggil untuk terus menyelami apa yang sedang dipelajari. Nah, selanjutnya pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Nah, namun satu materi atau satu bahan ajar itu perlu memenuhi validitas supaya dia bisa dijadikan sumber belajar yang valid dan terlegitimasi seperti itu ya. Yang melegitimasi tentu saja adalah pakar ya. Jadi satu bahan ajar yang disusun tadi harus direview atau diperiksa sebelum dia disahkan sebagai bahan ajar. Adapun yang diperiksa antaranya adalah materi tentunya. Bagaimana konten yang ada di dalam bahan ajar yang disusun. Selanjutnya ada penyajian materi, bagaimana delivery of matter-nya. Selanjutnya ada tingkat keterbacaannya bagaimana. Teks, wacana, dan gambar sebagai
ilustrasi untuk memudahkan sesuatu yang mungkin sulit dipahami dengan teks, dan selanjutnya kebahasaan. Tentu kebahasaan adalah konteks dari subjek yang ingin dituju untuk diberikan materi ajar ini. Jadi kalau kita mengajar di Indonesia, ya tentu sebaiknya atau akan lebih mudah dipahami kalau bahan ajar yang kita tulis berbahasa Indonesia. Nah, adapun penjelasan dari awal tadi sebenarnya secara ringkas bertujuan sebagai pelaksanaan seluruh rangkaian pembelajaran dari rancangan dan proses hingga luaran. Nah, pembuatan atau penyusunan bahan ajar itu sebenarnya adalah masuk ke dalam rancangan, tapi rancangan itu punya peranan penting untuk menjamin suatu proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Begitu pula proses pembelajaran yang baik akan memungkinkan luaran yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi. Nah, kesatuan dari seluruh sistem ini disebut program pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai resume dari materi yang tadi siang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.